Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gagas dengan NIM 415191110088 di pertemuan ke-9 dengan mata kuliah pengantar Cloud Computing dengan dosen Bapak Rudi Hartono STMkom. Oke, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan antara AWS Elastic Beanstalk versus Azure Web AWS. Oke, di sini yang pertama itu ada AWS Elastic Beanstalk. Jadi AWS Elastic Beanstalk yaitu merupakan salah satu layanan dari Amazon Web Service atau yang biasa disebut AWS berupa Platform as a Service atau PaaS. Jadi di sini Anda hanya memerlukan source code dari aplikasi web Anda, lalu kemudian dideploy ke Elastic Beanstalk melalui AWS CLI atau AWS Console. Jadi dengan menggunakan Elastic Beanstalk, Anda tidak perlu mengelola infrastruktur secara langsung seperti mengelola server dan auto-scaling. Jadi selain itu, dengan menggunakan Elastic Beanstalk, Anda dapat menghubungkan dengan berbagai layanan AWS lainnya seperti SQS, SIS, SNS, RDS, S3, dan lainnya. Oke, di sini ada keunggulannya. Jadi keunggulan yang pertama itu adalah langkah awalnya cepat dan mudah. Jadi Elastic Beanstalk mempunyai cara tercepat dan termudah untuk menerapkan aplikasi Anda di AWS. Jadi Anda cukup menggunakan AWS Management Console, Repository Git, atau Integrate Development Environment atau yang bisa disingkat IDE, seperti Escalip atau Visual Studio untuk mengunggah aplikasi Anda. Dan Elastic Beanstalk juga secara otomatis akan menangani perincian penerapan dari penyediaan kapasitas, load balancing, penskalan otomatis, dan pemantauan kesehatan aplikasi dalam beberapa menit, aplikasi Anda akan siap digunakan tanpa upaya konfigurasi infrastruktur atau sumber daya di pihak Anda. Yang kedua itu tidak akan berlebihan. Jadi Elastic Beanstalk secara otomatis menaikkan dan menurunkan skala aplikasi Anda berdasarkan kebutuhan spesifik ke aplikasi Anda dengan menggunakan pengaturan auto scaling yang mudah disesuaikan. Misalnya, Anda dapat menggunakan metrik penggunaan CPU untuk memicu tindakan auto scaling. Dengan Elastic Beanstalk, aplikasi Anda dapat menangani puncak beban kerja atau lalu lintas sekaligus minimalkan biaya Anda. Keunggulan selanjutnya yaitu ada produktivitas developer. Jadi Elastic Beanstalk menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola tumpukan aplikasi platform untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu atau mengembangkan keahlian ini. Hal ini juga akan menjaga platform dasar yang menjalankan aplikasi Anda selalu sesuai dengan patch dan pembaruan terbaru. Begitupun sebaliknya, Anda dapat fokus pada menulis kode daripada menghabiskan waktu mengelola dan mengonfigurasi server, database, load balancer, firewall, dan jaringan. Keunggulan keempat itu ada melengkapi kendali sumber daya. Jadi Anda memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya AWS seperti jenis instan Amazon EC2 yang optimal untuk aplikasi Anda. Selain itu, Elastic Beanstalk memungkinkan Anda membuka cap mesin dan mempertahankan kontrol penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda. Jadi jika Anda memutuskan untuk mengambil alih sebagian atau seluruh elemen infrastruktur Anda dapat melakukannya tanpa hambatan menggunakan kemampuan manajemen Elastic Beanstalk. Untuk kekurangannya sendiri, jadi ada beberapa masalah terbesar dengan Elastic Beanstalk, termasuk penerapan yang tidak dapat diandalkan, kurangnya transparansi dan dokumentasi seputar stack dan peningkatan aplikasi, dan kurangnya dokumentasi yang jelas secara keseluruhan. Yang pertama itu ada kecepatan. Penerapan akan memakan waktu setidaknya 5 menit dan terkadang diperpanjang hingga 15 menit. Untuk situs dengan hanya 2 ujung depan dengan lebih banyak server, penerapan bisa memakan waktu lebih lama. Ini mungkin tidak terlalu banyak, tetapi kami telah menyiapkan lingkungan Rails lain di mana penerapan dapat dilakukan dalam waktu 2 menit. Dan ini bisa menjadi penting jika Anda mencoba untuk menjadi responsive dalam waktu nyata. Selanjutnya ada penerapan tidak dapat diandalkan. Jadi menurut sumber yang saya cari yaitu selama setahun terakhir menggunakan Elastic Beanstalk, penerapan telah gagal 5 atau 6 kali. Ketika kegagalan terjadi, itu tidak dapat mendapatkan indikasi mengapa, dan penerapan lebih lanjut akan gagal juga. Sisi positifnya, ini tidak mengakibatkan downtime bagi pengguna,
dan juga tidak bisa menerapkannya, dan jika kita mencoba lagi itu akan gagal. Oke, kekurangan selanjutnya itu ada peningkatan stack. Elastic Beanstalk selalu hadir dengan versi tumpukan baru, tetapi kita tidak memiliki informasi apapun tentang apa yang telah berubah. Tidak ada catatan rilis, tidak ada posting blog, bahkan tidak ada posting forum. Terkadang sudah jelas versi Ruby dan Puma akan berubah, tetapi di lain waktu ini hanya peningkatan. Jadi kita telah melakukan beberapa peningkatan dan terkadang berjalan lancar dan terkadang perlu waktu seminggu. Terus juga ada versi aplikasi lama. Hal ini yang kita pelajari adalah sesekali menghapus versi aplikasi lama. Dengan setiap penerapan, Elastic Beanstalk mengarsipkan versi aplikasi lama di bucket ST. Namun jika ada 500 versi lama, Anda dapat menghapusnya melalui UI Elastic Beanstalk, tetapi hal ini membuat kita lengah beberapa kali. Jadi meskipun ini tampak seperti masalah kecil, kita sangat tidak suka jika penerapan gagal. Oke, yang kedua itu ada Azure Web Apps. Jadi Azure Web Apps itu adalah platform berbasis komputasi awan untuk situs web hosting, dibuat dan dioperasikan oleh Microsoft. Jadi ini adalah platform sebagai layanan PaaS yang memungkinkan penerbitan aplikasi web yang berjalan pada beberapa kerangka kerja dan ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda seperti Net, Node.js, PHP, Python, dan Java, termasuk milik Microsoft dan yang pihak ketiga. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama ada fleksibel. Yang pertama tentunya fleksibel yang diberikan oleh Microsoft Azure. Jadi kita bisa fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu memikirkan perangkat keras dan banyaknya beban yang terima server ketika ada banyak user yang mengakses web kita. Yang kedua tentu saja hemat. Jadi selain itu, faktor biaya pun relatif lebih murah. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya di awal untuk menyewa sebuah server hosting. Jadi kita hanya perlu membayar sesuai dengan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi sesuai banyaknya user. Yang ketiga yaitu produktif. Jadi Azure App Service membuat proses pengembangan jadi lebih produktif. Azure App Service mendukung berbagai bahasa mulai dari Net, Netcore, Java, Ruby, Node.js, PHP, Python, hingga Docker. Kita juga bisa dengan mudah untuk membuat API yang bisa dikonsumsi oleh aplikasi mobile. Selain itu juga bisa App Service juga bisa diintegrasikan dengan berbagai Git repository dan IDE seperti Visual Studio untuk mendukung proses development seperti live set, debugging, hingga CI atau CD. Untuk kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan manajemen. Jadi Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambahan dan pemantauan server. Jadi ini berbeda dari platform SaaS karena mereka tergantung pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Jadi kamu juga akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik memonitor pusat data berbasis cloud dan memastikan bahwa semua hal berjalan lancar. Yang selanjutnya itu ada kecepatan. Jadi memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini dengan mengingat kemudahan akses. Namun dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 140 negara berbasis di dunia. Jadi jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat kelambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikan sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyediaan layanan cloud yang berlebihan adalah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis. Jadi kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di cloud sehingga menelan biaya ribuan dolar per tahun untuk bisnis. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan AWS Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.